Sangat lucu saya nyimaknya. Yang pertama dia bilang orang sakit itu harus diajak berobat, bukan diajak berdebat. Kalimat ini bisa ditujukan kepada dirinya sendiri atau kepada saya. Bedah langit. Ustadz Nuruddin berdialog ilmiah dengan Syekh Ahmed Al-Misri. Bayangkan, sangat luar biasa Anda nanti. Karena kan Anda merendahkan saya sakit katanya. Artinya Syekh Ahmed Al-Misri membuat saya sakit, teman-teman. Jadi Anda harus mempertanggungjawabkan tudingan Anda itu. Jadi kalian tidak punya peluang untuk merendahkan saya. Siapa Heri Pras itu tidak pantas dialog dengan saya. Saya ini sudah level tinggi. Nanti kalau saya bawa guru saya, oh Syekh Ahmed ya. Karena Syekh Ahmed Al-Misri sudah memesankan kepada saya, mau dialog sebagaimanapun, beliau siap, teman-teman. Bahkan mau dialog berbahasa Arab pun, monggo. Tapi siap-siap malu. Kata saya. Hoas. Saya sudah merangkum beberapa pertanyaan dari 4 bagian ini. Dan pertanyaan-pertanyaan saya pastikan 100% akan membuat Mas Udin malu. Dan akan membuat dia seperti menghadapi buah si malakama. Gufron. Jangan takut. Jangan takut, Mas Udin. Jangan takut. Kita mencari kebenaran kok. Kita akan taslim. Saya siap taslim kepada Mas Udin apabila bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Masa seorang yang sudah S1, S2, gelarnya sudah banyak, tulisannya banyak, gak mampu menjawab pertanyaan Heri Pras? Topat jiwa raga. Berani, yuk, bisa yuk. Saya tunggu ya. Kabarnya kapan, tentukan jadwal, tanggal. Kalau kepada guru gembul kan cepet tuh. Set. Langsung dialog ilmiah. Kenapa kepada saya bikin alibi-alibi sontolo yo? Melihat postingan dari Kang Udin ya beberapa hari ini, yang dimana beliau ini nyindir-nyindir saya ya. Sangat lucu saya nyimaknya. Yang pertama dia bilang orang sakit itu harus diajak berobat, bukan diajak berdebat. Kalimat ini bisa ditujukan kepada dirinya sendiri atau kepada saya. Di dalam agama Islam, orang yang sedang sakit akidahnya harus diluruskan. Misalkan di antara saya atau Udin, pemahaman kita ini siapa di antara kita yang sakit? Misalkan Mas Udin ini lagi sakit, dengan ajakan dialog ilmiah ini akan menyembuhkan, teman-teman. Harusnya dia mikir, ini obat ini. Dialog ilmiah harusnya obat. Terus yang kedua, kalau dia menganggap saya yang sakit, artinya ya harus diobati. Saya harus diobati, teman-teman. Dan tentunya yang membuat saya sakit itu siapa? Misalkan saya ngaji Aqidah Wasithiyah, saya diajari Syekh Ahmed Al-Misri. Ya kitab ini yang membuat saya sakit dan orang-orang ini yang membuat sakit. Makanya ketika dia mengatakan kalau ingin berbicara akidah, maka hendaklah berbahasa Arab. Saya paparkan video dari Syekh Ahmed Al-Misri, orang Arab. Dia belajar bahasa Indonesia untuk menjelaskan akidah kepada umat dengan berbahasa Indonesia. Kalau dia berbahasa Arab, teman-teman, seperti Syekh Sudais, maka banyak orang Indonesia akan plonga-plongo. Jadi perkataan dia itu untuk menyatakan berbahasa Arab lah dalam menyampaikan akidah, itu keliru fatal. Ya maklum, Syekh Udin ini masih muda, jadi keinginannya untuk menyombongkan diri itu masih ada ya. Kan orang sombong itu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Begitu, teman-teman. Dia ingin merendahkan saya dengan cara ya menyerang kepribadian saya yang masih belajar ini. Itu di postingan dia pertama. Saya menanggapi di postingan dia yang pertama, mengajak kita berobat bukan berdebat. Meskipun di sini kita dialog ilmiah, kita akan mendebatkan pemahaman. Ya, kita akan taslim, teman-teman, kepada kebenaran. Maka dirinya juga tidak perlu menutup diri untuk merahasiakan kebenaran. Harusnya begitu kalau memang sebagai orang yang bijak. Kan sudah berani debat dengan guru gembul. Apa maunya hanya berdebat dengan orang selevel guru gembul? Apa gak mau upgrade berdebat dengan guru saya, Syekh Ahmed Al-Misri? Kan lumayan. Ustadz Nuruddin berdialog ilmiah dengan Syekh Ahmed Al-Misri. Bayangkan, sangat luar biasa Anda nanti. Karena kan Anda merendahkan saya sakit katanya. Artinya Syekh Ahmed Al-Misri membuat saya sakit, teman-teman. Jadi Anda harus mempertanggungjawabkan tudingan Anda itu. Itu yang pertama. Terus di postingan yang kedua lebih lucu lagi, teman-teman. Ya, coba kita baca postingannya. Dicuekin itu rasanya sakit. Sebenarnya dengan postingan ini saya tidak merasa dicuekin, teman-teman. Meskipun dia buat puisi sepanjang itu ya, saya tidak menyemmerkan membaca. Tapi ada yang melapor kepada saya. Katanya dia cuek, katanya dia tidak peduli. Tapi kenapa dia bisa menggambarkan seperti apa ekspresi saya di video itu? Artinya apa? Dia menyimak, teman-teman. Karena orang seperti ini tidak mungkin tidak nyimak. Karena dia pasti ingin menangkap apa yang menjadi narasi saya. Apabila nasinya berbobot begitu ya, dan itu mengkhawatirkan dirinya, itu membuat dia khawatir.
takut dirinya jatuh. Masa mau dijatuhkan orang bodoh seperti saya, Mas Nuruddin? Enggak lah, dia pasti menang dialog dengan saya teman-teman, karena saya sedang sakit. Dia buat 2 kali postingan tentang sakit, jadi Harry Pras sedang sakit. Dan yang membuat Harry Pras sakit adalah Syekh Ahmed, Kitab Aqidah Wasithiyah, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda Ad-Dirja, Syekh Sudais. Jadi tokoh-tokoh ini membuat saya sakit teman-teman. Harusnya diajak berobat sama Syekh Nuruddin ini ya, tapi apa? Dia seolah-olah ingin menutupi kekhawatirannya, ketakutannya mungkin, dan takut malu juga dia. Saya bikin postingan seperti itu memang sengaja, karena memang tergambar jelas teman-teman. Kepada orang selevel guru gembul, dia berani teman-teman. Kita saksikan bersama. Kalau dia mau mengukur level orang ya, guru gembul ini siapa gitu. Dibanding dengan dia, guru gembul siapa? Ini kesalahan guru gembul ketika dia menyebutkan apakah akidah itu bisa dijelaskan secara ilmiah begitu ya. Lalu diajak dialog. Ya begitu teman-teman. Hanya pernyataan sederhana langsung diajak dialog. Ini perkara pokok agama ya teman-teman. Perkara yang fatal ini. Lebih fatal dari guru gembul sebenarnya. Karena mereka sama-sama filsafat. Ini pondasi agama, akidah, pemahaman di mana Allah, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana cara kita menyikapi sifat istiwa itu. Dan saya sudah belajar. Duduk dengan orang alim, kita akan diberikan pemahaman. Wahai Harry Pras, Allah itu bersemayam di atas arasy, dan bersemayamnya Allah dengan makhluk itu berbeda. Mana dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ada 20 teman-teman. Ada 20 dalil dari Al-Quran. Saya bisa membawakannya apabila memang Mas Udin ini mau berdialog dengan saya. Ada 20. Saya akan catat ini ayat-ayatnya yang menyatakan Allah bersemayam atau berada di atas arasy. Dan perhatikan kembali, laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak serupa, tidak sama, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Dan ayat itu teman-teman jangan dipenggal, karena kalau dipenggal itu memutuskan maknanya. Karena di ayat yang sama Allah memberikan penekanan bahwa dirinya punya sifat seperti manusia. Apa itu? Yaitu mendengar dan melihat. Wa huwas sami'ul basir. Allah mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat ini dimiliki manusia, kecuali manusia yang tuli dan buta. Manusia yang tuli dan buta jelas tidak memiliki sami dan basir. Namun di penjelasan sebelumnya Allah mengatakan tidak ada yang setara, tidak ada yang sama. Artinya teman-teman, kita tidak boleh menyamakan bersemayamnya Allah dengan bersemayamnya kita, mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita, melihatnya Allah dengan melihatnya kita, karena tidak sama teman-teman. Kalau mereka kekeh teman-teman, orang-orang salafi yang beriman kepada Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, summastawa 'alal arsy, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir, kita beriman kepada ini semua, kita tidak boleh membayangkan atau menyamakan sifat-sifat Allah itu dengan makhluk, karena tidak mungkin makhluk setara dengan Allah. Bisa dipahami sampai di sini? Tetapi kalau kalian ngotot sesuai dengan gambaran kalian, mengartikan bersemayam, harus bersemayam itu duduk. Kan mengartikan harus. Sekali lagi saya tekankan, kalian itu mengartikan bersemayam itu wajib duduk. Kalian memberikan sifat wajib kepada Allah. Harus duduk loh Allah. Kalau gak duduk awas. Nanti seperti itu. Ini adalah pernyataan yang sontoloyo. Dan ketika saya berikan penekanan seperti ini, dan saya yakin Mas Udin ini menyimak, dan outputnya apa? Menghindar dari tantangan debat saya, menutupi rasa takut atau malu dia teman-teman. Karena untuk mematahkan akidah filsafat ini sangat-sangat mudah. Bukan Harry Pras yang menyatakan, tetapi Ustadz Firanda Ad-Dirja. Perhatikan kalimat saya, untuk mematahkan filsafat hasil pemikiran mereka atas kuasa Allah sangat-sangat mudah. Makanya Mas Udin tidak berani, karena ibarat buah si malakama teman-teman. Pertanyaan saya itu ibarat buah si malakama bagi dia. Dimakan mati, nggak dimakan mati juga. Bagaimana tidak membuat mati ketika saya bertanya kepada dia, oke, Anda menganggap bahasa Indonesia itu miskin karena hanya bisa mengartikan Allah itu duduk. Bersemayam ini teman-teman ada 8 makna di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perhatikan kalimat saya, bersemayam ada 8 makna. Tidak harus duduk sebagaimana manusia, no. Jelas sampai di sini? Terus yang kedua, dan ini wajib dipertanggungjawabkan, kalau memang gentle. Karena dari awal sudah menyatakan bahasa Indonesia itu miskin, maka perlu, sangat-sangat perlu untuk dipertanggungjawabkan pernyataan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk berbicara akidah wajib menggunakan bahasa Arab. Di situ sudah saya berikan keterangan, saya sedang sakit, dan yang membuat saya sakit adalah Kitab Aqidah Wasithiyah dan ajaran dari Syekh Ahmed Al-Misri. Maka dari itu saya akan bawa nanti. Kalau perlu kitab Aqidah Wasithiyah akan saya bawa berikut juga dengan Syekh Ahmed Al-Misri. Karena sudah merendahkan saya di bidang bahasa teman-teman. Ya kalau mau berbicara bahasa, apakah Mas Udin mau berdialog dengan saya dengan menggunakan bahasa Madura atau bahasa Inggris?
monggo ya teman-teman. Tapi kalau bahasa Arab, saya masih banyak kekurangan. Dan bahasa Arab ini sakral teman-teman, nggak boleh sembarangan. Makanya saya akan ditemani oleh Syekh Ahmed Al-Misri. Jadi kalian tidak punya peluang untuk merendahkan saya. Siapa Heri Pras itu tidak pantas dialog dengan saya. Saya ini sudah level tinggi. Nanti kalau saya bawa guru saya, oh Syekh Ahmed ya, oh ketinggian. Takutnya gitu ya, takutnya gitu ya. Takut mungkin dan malu nanti. Karena Syekh Ahmed Al-Misri sudah memesankan kepada saya, mau dialog sebagaimanapun, beliau siap teman-teman. Bahkan mau dialog berbahasa Arab pun, monggo. Tapi siap-siap malu, kata saya. Dan di sini teman-teman, dengan postingan ini, banyak sekali orang yang merendahkan. Dengan menulis beberapa karya tulis dari Mas Nuruddin. Ditulis karya tulisnya. Seharusnya kalau sudah punya banyak karya tulis seperti itu, jangan takut menghadapi seorang ulama yang sedang sakit seperti Syekh Ahmed Al-Misri. Jangan takut. Masa tidak mau naik level? Masa ingin berdialog hanya dengan orang bodoh seperti saya? Kepada guru saya takut gitu. Ya, kalau kalian ingin membodoh-bodohkan saya, artinya saya tidak layak dialog dengan Syekh Nuruddin. Makanya saya bawa guru saya. Kita lihat siapa yang bodoh. Gitu teman-teman. Dan kita lihat kan dia posting, dan postingan ini ibarat senjata makan tuan. Dia bilang sakit teman-teman. Nggak sakit sama sekali. Karena kata Syekh Ahmed, nasihatnya kepada saya, kita ini Bang Heri, kalau untuk berdialog jangan pernah mencari pembenaran dan mencari kemenangan. Dua hal ini salah. Tapi kita mencari kebenaran. Dialog ini untuk mencari kebenaran, dan kita harus siarkan dialog ini di fakultas-fakultas ternama yang bisa menyiarkan dialog ini secara resmi. Beliau berpesan seperti itu. Masa Mas Udin tidak mau stuck di situ levelnya, hanya dengan guru gembul saja? Mau di level itu saja Anda itu mau dialog? Ayo, kita ingin ngajak Anda tuh naik level. Ya, kalau sama saya kan saya orang bodoh. Tapi meskipun saya bodoh, saya sudah mencatat beberapa pertanyaan dari 4 materi, yaitu bahasa Indonesia yang miskin, wajib berbahasa Arab, terus Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, terus yang keempat Selamat Natal. Saya sudah merangkum beberapa pertanyaan dari 4 bagian ini, dan pertanyaan-pertanyaan saya pastikan 100% akan membuat Mas Udin malu dan akan membuat dia seperti menghadapi buah si malakama. Ya, bukan saya ujub takaburno teman-teman, karena saya orang bodoh, tetapi saya paham filsafat. Saya bukan orang goblok ya, meskipun saya bodoh, saya bukan orang goblok. Ini kalimat saya ini. Pertanyaan saya itu ibarat buah si malakama. Kalau Mas Udin berani meladeni tantangan saya, dia akan menghadapi buah si malakama. Dimakan, dia akan mati. Tidak dimakan, dia akan mati. Kecuali dia mencari alibi. Alibi sakit. Dia sedang sakit teman-teman. Ya, yang sedang sakit sebenarnya dia. Dia sudah merasa di atas awan, menang dengan orang selevel guru sekumpul. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah. Gufron. Guru gembul ya. Saya senyum-senyum di situ. Dan ketika mendengar ada Syekh Ahmed, mungkin dia agak ciut, pesimis atau takut atau bagaimana, karena Syekh Ahmed Al-Misri literasinya teman-teman dengan Al-Azhar. Perhatikan baik-baik, di masa si Udin ini masih kuliah, Syekh Ahmed Al-Misri sudah berkutat dengan ulama-ulama. Syekh Ahmed Al-Misri sudah mempelajari bagaimana akidah. Dan perhatikan baik-baik, Syekh Ahmed Al-Misri tidak fanatik Al-Azhar, tidak fanatik kepada Saudi, dan tidak fanatik kepada Indonesia. Ini pesan beliau. Jadi di sini sebenarnya yang takut itu siapa gitu ya. Gak mungkin kalau saya takut akan lari terbirit-birit. No, tidak akan buat video. No, teman-teman. Saya membuat tantangan seperti itu, tentunya saya sudah izin kepada guru saya. Jangan takut. Jangan takut, Mas Udin. Jangan takut. Kita mencari kebenaran kok. Kita akan taslim. Saya siap taslim kepada Mas Udin apabila bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Masa seorang yang sudah S1, S2, gelarnya sudah banyak, tulisannya banyak, gak mampu menjawab pertanyaan Heri Pras? Masa gak mau mendengar pertanyaan saya dan menjawab pertanyaan saya secara live? Berani, yuk, bisa yuk. Saya tunggu ya. Kabarnya kapan, tentukan jadwal, tanggal. Kalau kepada guru gembul kan cepet tuh. Set. Langsung dialog ilmiah. Kenapa kepada saya bikin alibi-alibi sentoloyo? Sakit. Ya sebenarnya dia yang sakit teman-teman. Nahan rasa malu dan khawatir karena melihat yang di belakang saya siapa gitu ya. Jadi tetap saya tunggu ya Mas Udin. Tolong obati saya yang sedang sakit ini. Kan Anda sudah bilang kalau orang sakit diajak berobat. Saya akan bertanya kepada antum di dialog ilmiah itu
dan mohon dijawab, obati saya yang sedang sakit ini. Dan obati guru saya juga yang sudah salah mengajarkan saya akidah seperti ini. Begitu dari saya. Semoga ini segera ditanggapi. Saya berharap sangat-sangat besar bisa diobati oleh Mas Udin. Begitu dari saya.